Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tidak lupa mencurahkan sholawat serta salamnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang etika pergaulan dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Etika pergaulan sesama Muslim dalam Al-Quran. Oke, etika pergaulan sesama Muslim dalam Al-Quran ini sebenarnya ada beberapa poin ya, kurang lebihnya 6-7 poin. Yang pertama yaitu A, mengadakan perdamaian. Allah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa menjaga perdamaian dalam kondisi apapun. Umat muslim dilarang untuk berpecah belah, tidak hanya memerintahkan untuk menjauhi perpecahan, Allah juga menyuruh agar umat muslim mendamaikan pihak yang sedang bertengkar atau berselisih. Jadi ketika kita di lingkungan kita ada orang yang berselisih atau orang yang bertengkar, maka kita hendaknya mendamaikanlah antara kedua belah pihak tersebut. Beberapa ayat yang berbicara mengenai perdamaian adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 1 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 114 dan juga Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Berdasarkan asbab nuzul Quran Surat Al-Anfal, para peneliti atau ulama menemukan bahwa Allah tidak menyukai para pasukan yang sedang berperang atau yang sedang berselisih hanya karena memperebutkan suatu wilayah tertentu. Mengenai pembagian harta rampasan perang, peristiwa ini terjadi ketika orang Islam mendapatkan ghanimah atau rampasan perang yang cukup banyak dari kemenangan perang Badar. Namun kaum muslimin menyikapi hal tersebut dengan cara bertikai dan juga berselisih hanya karena hal tersebut. Karena perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai pembagian harta rampasan perang juga. Lalu kemudian atas kejadian itu, kemudian Allah menurunkan ayat yang intinya menyuruh agar umat Islam memperbaiki hubungan di antara mereka. Dalam Quran Surat An-Nisa dan juga Quran Surat Al-Hujurat dijelaskan bahwa mendamaikan pihak yang sedang berselisih merupakan suatu keutamaan yang lebih baik. Dalam Quran Surat Al-Hujurat juga dijelaskan mengenai cara mendamaikan dua orang atau lebih muslim yang sedang bertengkar. Dan di surat itu pun juga dijelaskan bukan hanya tentang cara mendamaikan kedua belah pihak ya, tapi dijelaskan juga tentang apa yang lebih, bagaimana cara mendamaikan kedua pihak tersebut. Yang B yaitu menciptakan persaudaraan di antara umat muslim. Dalam Al-Quran, Allah mengibaratkan hubungan antar sama muslim seperti saudara. Ayat yang berbicara mengenai topik ini adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam Al-Hujurat ayat 10 ini Allah menjelaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan para ulama pun meneliti maksud dari ayat tersebut dan mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya ayat tersebut pun juga tidak hanya menjelaskan bahwa seorang muslim itu saudara ya, tapi lebih ke saudara kandung atau ke keturunannya. Jadi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, seorang muslim juga harus bersikap kepada sesamanya seperti bersikap kepada saudaranya atau keturunannya sendiri. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan terhadap saudaranya adalah mendamaikan ketika ada dua atau lebih saudaranya yang sedang bertengkar.
Lalu C yaitu tidak menghina sesama muslim. Ayat yang membicarakan mengenai tema ini adalah Al-Hujurat ayat 11. Ini melarang setiap orang yang beriman agar tidak saling menghina. Orang yang beriman akan selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan teman kita atau bertemu dengan saudara kita, lebih baik kita ini juga menyapanya dengan cara yang benar ya. Dan juga kita harus juga merasa beriman terhadap diri kita sendiri agar selalu merasa rendah daripada orang lain dan tidak sombong. Allah memberikan kiasan mencela dan juga Allah memberikan kiasan bahwa mencela orang lain sama saja dengan mencela diri sendiri. Salah satu bentuk perbuatan menghina adalah memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukainya. Dan juga Allah memberikan peluang bertobat kepada orang yang telah berbuat demikian. Jika tidak, maka sesungguhnya ia termasuk dalam golongan orang yang menganiaya diri sendiri. Lanjut. Lalu yang kedua adalah menjauhi prasangka buruk. Jadi kalau kita pada teman kita juga kita tidak boleh berprasangka buruk ya, harus berprasangka baik saja. Terdapat 3 perbuatan yang dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 18, yakni berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang, dan juga menggunjing. Perbuatan tersebut tidak secara keseluruhan dilarang. Terdapat kondisi tertentu yang seseorang melakukan ketika perbuatan tersebut. Berprasangka buruk misalnya, boleh dilakukan kepada orang yang jelas-jelas memperlihatkan kemaksiatannya. Ya, jadi ketika kita dalam suatu kondisi tertentu, ada seseorang yang tidak melakukan apa-apa, dan kita berprasangka buruk, lebih baik kita menghilangkanlah prasangka tersebut dan harus selalu berprasangka baik kepada orang lain. Demikian juga dengan mencari kesalahan orang yang dan menggunjing. Perbuatan ini dibolehkan agama selama bertujuan untuk mencari kemaslahatan dari menghindari kemudorotan yang lebih besar. Jadi ketika kita berada dalam suatu kondisi ya, berada dalam suatu kondisi tersebut itu berprasangka buruk pada orang lain, lebih baik dihilangkan. Lalu yang E yaitu saling mengenal antar umat muslim. Semua manusia sendiri itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Jadi umat Islam pun menjelaskan bahwa seluruh orang, baik orang miskin, orang yang kaya, orang yang ini itu semuanya itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, dan Allah pun juga tidak membeda-bedakan makhluknya, ciptaannya. Penciptaan manusia ke dalam bermacam suku dan juga bangsa, bermaksud agar mereka saling mengenal dalam hal keturunan. Selain dalam hal keturunan juga selain dalam hal keturunan juga penciptaan manusia dalam berbagai macam suku bangsa itu juga bermaksud untuk memberikan pelajaran kepada manusia itu sendiri, bagaimana cara toleransi kepada suku lain, bagaimana cara toleransi kepada bangsa lain, seperti itu dalam melakukan adat dan juga budaya. Mereka dapat mengenali tentang asal-usul mereka sendiri, keturunan keturunan dan juga nasab. Setelah terjadi perkenalan tersebut, mereka dapat saling mengambil pelajaran, manfaat, dan bekerja sama untuk meningkatkan ketakwaan juga kepada Allah. Lalu F yaitu adalah berkasih sayang terhadap sesama muslim. Terdapat 2 ayat yang membahas tentang hubungan kasih sayang di antara sesama muslim, yakni surat Al-Fat ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 128. Dalam surat Al-Fat ayat 48 berhubungan dengan berkasih sayang terhadap sesama muslim.
dalam ayat ini adalah menerangkan sikap orang muslim terhadap sesama muslim juga, dan juga terhadap non-muslim bahkan. Sikap orang muslim terhadap sesama muslim dan juga non-muslim, Allah menegaskan bahwa orang muslim adalah orang yang berkasih sayang terhadap sesamanya. Kasih sayang ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti berbuat baik, menolong dan membantu ketika muslim yang lain memerlukan bantuan. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 128 menjelaskan tentang sifat Nabi yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sikap Nabi tersebut diharuskan menjadi teladan dan juga contoh terhadap umat muslim generasi saat ini. Dan untuk perilaku kasih sayang terhadap muslim contohnya yaitu dengan membantunya ketika ada kesusahan dan juga menghargai ketika menghargai mereka ketika ada acara-acara keagamaan juga. Yang ke sebelum masuk ke etika pergaulan muslim dan dengan non muslim, apakah ada pertanyaan dari materi tadi? Kalau mau bertanya silakan on mic katakan. Karena mungkin saya rasa sudah jelas ya. Saya lanjutkan ke etika pergaulan muslim dengan non-muslim dalam Al-Quran. Jadi setidaknya ada 6 sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam bergaul dengan non-muslim. Selain menekankan kepada hubungan baik terhadap sesama muslim, Al-Quran juga tidak mengesampingkan agar setiap muslim menjalin hubungan yang baik dengan non-muslim. Berikut penjelasan para ulama mengenai etika pergaulan ya, antara muslim dan juga dengan non-muslim. Yang pertama yaitu saling bekerja sama. Manusia adalah makhluk sosial ya. Tentunya mereka tidak dapat hidup sendiri atau manusia itu sebenarnya hidupnya berkelompok, membutuhkan orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya ya, saya ini mengajak teman-teman untuk mengerjakan tugas pendidikan kami dalam saya. Manusia sebenarnya membutuhkan bantuan dari orang lain. Terlebih dalam Islam sendiri, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi atau suatu utusan ya di bumi ya. Tugas yang berat ini tidak dapat dilaksanakan jika manusia enggan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ayat yang membicarakan mengenai saling bekerja sama dengan muslim adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia diciptakan sama, tidak ada perbedaan dari segi penciptaan. Walaupun kita juga berbeda agama ya dengan non-muslim ya. Allah pun menjadikan berbeda suku dan bangsa agar manusia dapat bekerja sama satu sama lain. Antara berbagai macam latar belakang, golongan, suku, dan juga bangsa. Perbedaan yang ditimbulkan sengaja Allah ciptakan untuk menarik minat satu sama lain agar saling mengenal untuk kemudian dapat saling bekerja sama. Hendaknya jangan sampai ini menimbulkan perpecahan di antara manusia. Namun sebaliknya harus menimbulkan hubungan yang harmonis di antara mereka. Yang B itu bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap non-muslim. Islam sendiri mengatur batasan tentang hubungan muslim dengan non-muslim. Selama itu menyangkut masalah sosial keduniawian, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Namun, jika sudah mencakup masalah akidah, maka seorang muslim harus dapat bersikap tegas kepada non-muslim. Ayat yang membicarakan mengenai bahasan ini adalah surat Al-Fath ayat 29. Umat muslim hendaknya bersikap keras kepada orang-orang non-muslim pada waktu dari kondisi tertentu. Dan sudah selayaknya umat Islam bersikap keras seperti perilaku harimau terhadap mangsanya pada saat peperangan serta dalam rangka penegakan sanksi hukum yang dibenarkan oleh agama. Oke. Jadi yang dimaksud dalam poin ini adalah jika kita sebagai seorang muslim ya,
diajak oleh orang yang non-muslim gitu untuk bermain, untuk bersosialisasi, untuk membantu sesama, itu masih diperbolehkan ya. Cuman kalau misalnya itu sudah menyangkut akidah, misalnya tiba-tiba kita diajak ke gereja, gitu. Itu kita seharusnya harus membenarkan lah ya, harus bertindak tegas lah kepada diri kita sendiri bahwa akidah dalam agama kita tidak memperbolehkan hal tersebut. Lalu yang C yaitu berdamai dengan non-muslim. Allah sendiri memerintahkan kepada umat muslim agar tidak hanya menjaga perdamaian, namun tidak hanya menjaga perdamaian saja dengan non-muslim. Ayat yang berbicara mengenai perdamaian dengan non-muslim adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 180 dan juga surat Al-Hajj ayat 39. Terdapat setidaknya 3 penafsiran dari kedua ayat tersebut. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang etika dalam berperang, yakni tidak diizinkan melampaui batas. Kedua, membahas tentang kondisi yang memperbolehkan umat Islam untuk berperang, yaitu ketika mereka diserang dan dianiaya oleh pihak lain. Dan yang ketiga yaitu mengenai konsep mempertahankan diri. Dalam Islam, khususnya ketika Nabi berada di Madinah, beliau memerintahkan agar umat Islam selalu siap siaga menghadapi segala peperangan yang kemungkinan besar itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan juga dalam peperangan sendiri pun juga ada peraturannya ya. Contohnya yaitu tidak boleh membunuh seseorang yang sudah menyatakan nyerah gitu. Oke, selanjutnya yaitu do, yaitu berbuat baik dan juga adil terhadap non-muslim. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 berbicara mengenai berbuat baik terhadap dan berlaku adil terhadap non-muslim. Ayat ini merupakan sanggahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa semua non-muslim tidak harus diperangi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun dan tidak juga melarang untuk berbuat adil terhadap orang-orang non-muslim asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat tersebut meliputi A. Mereka tidak memerangi orang-orang Islam dan B. Mereka tidak mengusir orang-orang Islam dari negerinya. Jika dalam interaksi sosial mereka ada pihak yang benar, maka harus dibela. Jadi ketika em, kita ada non-muslim ya, lalu ketika mereka itu dalam kondisi memerangi kita, ataupun mereka itu juga berusaha untuk menjatuhkan agama Islam sendiri atau mengusir agama Islam dari negaranya, ya maka itu salah satu ciri-ciri non-muslim yang seharusnya kita jauhi lah ya, atau kita tidak tolong saja karena menurut saya sendiri sih em, akan dapat menjatuhkan martabat dari agama Islam itu sendiri. Dan ketika mereka ada pihak yang benar, tidak memerangi umat Islam, dan mereka dalam sedang kondisi salah, maka sebenarnya harus kita bela sesuai dengan ayat yang disebutkan ini. Yang selanjutnya yaitu implikasi etika pergaulan dalam Al-Quran terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Ya, sebelum saya masuk ke sini, apakah ada pertanyaan mengenai etika pergaulan dengan non-muslim tadi? Kalau ada, silakan on saja langsung. Ya. Implikasi etika pergaulan
dalam Al-Quran terhadap pembelajaran agama Islam di sekolah. Etika pergaulan dalam Al-Quran telah memberikan pedoman tentang aturan yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam menjalani kehidupan sosial. Selain menjaga hubungan baik, seorang muslim memiliki batasan yang harus dijaga dalam menjalani kehidupan dengan individu lain, terlebih jika berhubungan dengan masalah akidah. Namun demikian, ini semua dilakukan dalam rangka untuk menjaga keselamatan muslim itu sendiri, baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi, keselamatan kita dalam bersosialisasi itu ditentukan dalam bersosialisasi ya, itu juga ditentukan dari bagaimana etika kita bergaul di masyarakat ya, khususnya di duniawi ya, dan juga itu nanti akan berpengaruh juga pada amal timbangan kita nanti di akhirat, karena dengan membantu sesama muslim ataupun juga dengan membantu orang-orang non muslim ya, tentunya ya kita juga akan mendapatkan pahala gitu di balik itu semua. Pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri tidak akan lepas dari tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan mampu untuk mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam di atas. Etika pergaulan itu baik ya, itu sama muslim maupun dengan non-muslim, yang sudah saya sebutkan tadi. Sangat diperlukan dalam mengarahkan umat Islam sendiri agar mampu menyikapi persoalan terkait dengan pergaulan dengan sesamanya maupun dengan non-muslim. Tujuan pendidikan Islam yang telah disebutkan tidak akan tercapai tanpa adanya peranan etika pergaulan yang benar. Implikasi pembelajaran agama Islam di sekolah itu sebenarnya juga berpengaruh juga ya dari etika pergaulan anak-anak muda di zaman sekarang. Jadi sebaiknya saya juga menghimbau di sini ya pada teman-teman saya juga, kalau misalnya mencari pergaulan ya carilah teman-teman yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan lah. Bahkan kalau bisa mengarahkan kita untuk mengajak ke masjid, bisa mengarahkan kita untuk mengajak kita ke musola untuk selalu sholat 5 waktu. Yang selanjutnya yaitu menjadi hamba Allah yang sempurna, yang hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, tidak akan mampu dilaksanakan tanpa adanya perdamaian dan persaudaraan di kalangan umat muslim itu sendiri khususnya, dan antar sama manusia pada umumnya. Menjadi hamba Allah yang baik yaitu merupakan menjadi hamba Allah yang baik yaitu merupakan hamba Allah yang selalu menjaga ibadahnya dan juga selalu menjaga etika pergaulannya antar sama umat. Demikian juga dengan persaudaraan antar sama umat muslim ini diperlukan untuk saling membantu dalam menjalankan ibadah. Manusia sendiri dituntut untuk bisa hidup secara berkelompok. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri. Maka dari itu kita harus selalu menjaga sosialisasi kita agar selalu baik ya dengan teman-teman kita. Sehingga diperlukan suatu upaya agar manusia tetap hidup dalam kondisi harmonis. Berdasarkan hasil temuan atau penelitian yang telah dilakukan oleh para ulama ya mengenai etika pergaulan dalam Al-Quran sendiri, dapat diketahui bahwa terdapat hal-hal yang boleh dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, mencakup hubungan antar sesama muslim dan muslim dengan non-muslim. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya dapat mengarahkan para peserta didiknya dan komponen pendidikan yang lain agar sesuai dengan
etika pergaulan dalam Al-Quran. Oke, jadi kita para anak muda ya, khususnya ya, kita ini juga harus paham ya tentang etika-etika pergaulan dalam Islam itu sendiri, agar kita juga tidak em, jatuh dalam kondisi yang salah gitu loh, dalam kondisi yang salah dalam etika pergaulan kita. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu, oh sudah ini sudah yang terakhir ya. Oke, dari penjelasan ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman saya tentang etika Mau bertanya lagi polis. di polis? Mau bertanya apa polis? Maaf ngelek. Oke teman-teman ya sudah kalau begitu etika pergaulan dalam Islam ini saya nyatakan semua teman-teman saya bisa mengambil pelajaran lah ya dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Ya sebelum penutupan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah datang malam ini ya. Bisa membantu tugas pelajaran agama Islam saya. Oke. Sebelum penutupan saya Novel Firmansyah dari program studi S1 Teknik Elektro Offering B, nomor induk mahasiswa 2105 366615240. Saya pamit undur diri dan terima kasih.